Yang penting itu menyehatkan ikan ya teman-teman. Kalau ikannya sehat, nafsu makannya itu pasti akan juga lahir, pertumbuhannya pun itu akan juga cepat, seperti itu ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya teman-teman di Sari Agung Channel yang membahas tentang tanaman sayuran buah dalam media polybag dan budidaya ikan air tawar kolam terpal. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman ya cara aplikasi susulan atau pemberian probiotik ke kolam lagi ya teman-teman. Jadi setelah kemarin saya kuras, saya ambil yang besar-besar kemarin ya teman-teman, ini nanti akan saya kasihkan probiotik lagi atau saya tambahkan aplikasi susulan untuk membentuk bioflok. Jadi setelah 2 atau 3 hari saya kuras, saya isi lagi airnya, ini otomatis airnya habis ya teman-teman kemarin. Jadi untuk pembentukan biofloknya itu akan saya aplikasikan lagi. Jadi kemarin saya kuras, saya isi airnya, itu saya kasih garam ya teman-teman. Jadi waktu saya isi airnya lagi itu airnya sudah penuh, lalu saya kasih garam. Saya kasih garamnya itu 2 atau sampai 3 genggam saja ya teman-teman. Saya kasih garam, terus sorenya itu saya kasih EM4. Jadi EM4 nya itu cuma 2 ya 1 sampai 2 tutup botol aja ya teman-teman. Jadi garam sama EM4 itu kemarin waktu setelah saya kuras, saya isi airnya, itu sudah saya aplikasikan ya teman-teman. Jadi ini nanti tinggal aplikasi molase sama aquaenzim atau probiotik. Saya menggunakan probiotik itu aquaenzim. Kalau teman-teman ingin belajar atau ingin tahu cara saya aplikasi probiotiknya dari awal, ya ini ya teman-teman, ini dari awal lagi. Jadi setelah saya kuras kemarin, ikannya kan masih ada, terus saya isi airnya lagi. Jadi ini pembentukan biofloknya dari awal lagi ya teman-teman. Dan ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara saya membibis peletnya juga ya teman-teman. Ini ada wadah atau tempat ya teman-teman. Ini aplikasi molase sama probiotik. Jadi pada hari Sabtu kemarin atau Sabtu sore itu sudah saya aplikasikan aquaenzim sama molase. Untuk takarannya dengan kolam 1 meter kubik ini ya teman-teman, saya menggunakan molase itu 50 ml dan probiotiknya itu 5 gram. Jadi saya aktifasi terlebih dahulu di sini ya teman-teman. Ini saya ambil airnya itu dari air kolam. Jadi air kolam itu selama 2 sampai 3 hari kan sudah ada amoniaknya ya teman-teman. Jadi ini untuk sebagai biangnya. Jadi saya ambilkan air dari kolam, saya masukkan probiotik sama molasenya, terus saya aerasi seperti ini ya teman-teman. Ini saya aktivasi terlebih dahulu. Kalau menurut saya ini lebih efektif ya teman-teman, karena probiotik dengan dicampur dengan molase ini akan lebih efektif sebelum dimasukkan ke dalam kolam. Sebelum saya aplikasikan untuk pembentukan bioflok ya teman-teman, ini adalah bahan-bahan untuk saya membibis pelet. Jadi ini sudah saya siapkan.
ini campuran dari molase sama EM4. Jadi saya masukkan ke botol seperti ini, botol kecil. Jadi takarannya 1 sendok molase sama 1 sendok EM4 saya campurkan di dalam botol ini ya teman-teman. Dan untuk pakan saya belinya itu eceran ya teman-teman, maksudnya itu tidak langsung 1 karung. Jadi ini saya pembelian pakannya, jadi saya tahu berapa habisnya pakannya ya teman-teman. Saya belinya mungkin 1 sampai 2 kilo seperti itu ya teman-teman. Dan ini habis pakannya, ini belum habis ya teman-teman. Kemarin saya belikan 5 kilo, jadi setiap strip itu 1 kilo, jadi ini baru 10 kilo. Untuk pemberian pakannya itu saya cukup hanya 1 cup seperti ini ya teman-teman. Jadi sebelum saya aplikasikan probiotiknya itu saya tetap kasih makan ya teman-teman. Ini aja sudah ngantri sampai mencolot ikannya. Langsung saja ke tahap pertama ya teman-teman, saya akan bibis peletnya. Kalau teman-teman ingin tahu cara saya membibis peletnya, seperti ini ya teman-teman. Ini ada Aquavita atau vitamin ya teman-teman. Itu saya masukkan sedikit aja ke, sudah ada fermentasi EM4 dan molase. Selanjutnya saya pakai amino liquid juga ya teman-teman. Jadi ini untuk penambah nafsu makan ikannya. Sedikit aja seperti ini ya teman-teman. Saya tambahkan lagi hasil fermentasi ini. Aduk aja sampai dia rata. Kalau teman-teman ingin tahu ini apa, ini proba ya teman-teman. Ini juga untuk pembibisan pelet ikan. Jadi waktu pagi saya gunakan Aquavita, kalau sore saya gunakan probal ini ya teman-teman. Udah tinggal saya masukkan peletnya aja di tempat wadah seperti ini. Terus saya pipis seperti ini. Tinggal diaduk-aduk. Jadi ini nunggu sampai 15 menit ya teman-teman. Peletnya ini baru bisa lunak nanti teman-teman. Dan untuk pengaplikasian bahan-bahan probiotiknya atau untuk pembentukan biofloknya itu nanti setelah saya kasih makan ya teman-teman. Jadi setelah saya kasih makan, jarak waktu 1 jam itu baru saya aplikasikan bahan-bahannya untuk pembentukan bioflok. Untuk pembentukan bioflok atau pengaplikasiannya itu bisa dilakukan 1 minggu sekali ya teman-teman. Lihat kondisi vlognya apakah kental atau kurang. Setelah pemberian probiotik sama molase, apakah saya menggunakan bahan-bahan lain? Tidak ya teman-teman, karena garam sama EM4 itu sudah saya masukkan kemarin. Jadi ini tinggal saya masukkan probiotik sama molase yang sudah saya aktifasi terlebih dahulu ya teman-teman. Ini akan saya kasih makan terlebih dahulu ya teman-teman.
penting itu menyehatkan ikan ya teman-teman. Kalau ikannya sehat, nafsu makannya itu pasti akan juga lahap, pertumbuhannya pun itu akan juga tepat, seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah saya kasih makan ini, nanti saya nunggu 1 jam ya teman-teman, baru saya aplikasikan untuk pembentukan biofloknya ya teman-teman. Baiklah ya teman-teman, ini sudah hampir 1 jam. Ini akan saya aplikasikan bahan-bahan untuk pembentukan biofloknya ya teman-teman. Jadi bahan-bahan yang sudah ada itu tadi saya aktifasi, lalu saya masukkan ke dalam kolamnya. Langsung saja ya teman-teman, langsung saya siram-siramkan aja seperti ini ya teman-teman, tepat di atas aerasinya biar bisa menyebar ya teman-teman. Gumpalan-gumpalannya juga sudah terbentuk ya teman-teman. Setelah saya aktifasi ini seperti ada gumpalan-gumpalan yang bisa untuk dimakan ikan. Prosesnya seperti itu ya teman-teman, dari awal sampai aplikasi pembentukan bioflok. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, Om, kenapa ikan saya makannya kok tidak lahap atau biofloknya kok tidak terbentuk? Benahi dulu aerasinya ya teman-teman kalau menurut saya. Karena dalam menggunakan sistem bioflok kita itu memelihara 2 makhluk hidup ya teman-teman. Yang pertama itu ikan, yang kedua itu bioflok atau gumpalan kehidupan. Jadi aerasinya itu harus cukup ya teman-teman, harus terpenuhi. Sekian ya teman-teman yang bisa saya berbagi kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan untuk di subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe Anda semua sangat luar biasa, terima kasih. Semoga kita selalu diberi kelancaran, semoga kita selalu diberi kesehatan, semoga kita selalu diberi keselamatan, dan semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya ada yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya ikan nila.